Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di zaman Nabi khutbah merupakan komando mingguan Rasul. Itu sebabnya khutbah tidak dibutuhkan waktu yang panjang. Saya pun hanya akan bicara soal-soal general saja, garis-garis besar. Saya persilakan Bapak dan Saudara mengikuti dengan secara seksama, lalu silakan kembangkan di rumah masing-masing sampai ketemu indahnya Al-Quran dan As-Sunnah. Kita mulai saudara. Hadirin Bapak dan Saudara, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tazkiyatun nafs, membangun jiwa yang bersih. Kalau bahasa pesantrennya tazkiyatun nafs. Jadi hadirin, nafsu dalam pandangan Islam dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nafsu ammar. Ada di surat Yusuf ayat 53. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Hadirin, jadi dalam diri kita ada nafsu namanya ammarah. Ammarah ini selalu mengajak kita kepada kejahatan. Sekarang begini hadirin, kalau Bapak dan Saudara usianya ada yang sudah mencapai 70 tahun masih malas baca Al-Quran, itu tandanya hati Bapak dan Saudara perlu diobati. Kalau saudara, Bapak dan Saudara usianya ada yang di atas 70 tahun bahkan sholat tahajud saja masih malas, itu tandanya ada titik hitam di hati saudara. Usia sudah 70 tahun, malaikat di atas sudah mengepak-epakkan sayapnya, ruh kita sudah mulai tidak betah, kita masih malas. Bawa apa kita di hadapan Allah nanti? Kita punya ruh, kita punya jiwa. Jiwa kita kotor kalau sudah 70 tahun masih malas beribadah. Percaya saudara. Bapak dan Saudara, mohon maaf kami khutbah pakai bahasa yang mudah. Singkap daun nampak buah. Jelas betul. Kalau Bapak dan Saudara belajar tentang usuluddin, tentang usulul fikih, tentang ghazwatul fikri, perang pemikiran, belajar tentang as-siyasah 'alal Islam, politisi, perspektif Islam nanti saja. Saudara ada waktu di universitas 1 semester, insya Allah paham.
kita hidup disesuaikan dengan umur, dengan usia nabinya, yaitu 63 tahun. Nabi Muhammad wafat usia 63 tahun. Astagfirullahaladzim. Bapak dan saudara, bapak dan saudara usia sudah 70 tahun, sibuk dengan karir dan jabatan sampai dengan pensiun usianya 56, 58 tahun. Sisa kita usianya tinggal 12 tahun, 14 tahun. Kita malas ibadah. Bahwa apa kita menghadap Allah? Pada saat ini khatib mengajak bapak dan saudara, bukan hanya untuk yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah 70 tahun, yang usia masih muda bagus saja, masih banyak waktu dan kesempatan untuk mengumpulkan amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama, tua muda, mulai rajin sholat tepat waktu, bersedekah, hindari barang haram, tidak mendolimi orang, bertutur kata santun, sholat tahajud. Supaya apa? Supaya jiwa kita tenang, tentram, dingin, sejuk. Begitu Islam mengajarkan kita tentang jiwa. Hadirin bapak dan saudara, nafsu yang kedua, nafsu lawwamah, kecenderungan untuk menyesal terhadap kejahatan yang kita lakukan. Adanya di Al-Quran surat Al-Qiyamah. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Bapak dan saudara, bapak kira kiamat itu hancurnya alam semesta, gunung, bintang, bukit, matahari? Bukan itu. Kalau bapak ngaji di pesantren, kiamat al-qiyamah berasal dari kata al-qiyam, artinya bangkit, hari kebangkitan. Kalau matahari, bulan, bintang-bintang, planet hancur, ruh kita tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ruh kita di hari kiamat dibangkitkan, yang proses selanjutnya adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Hadirin bapak dan saudara, nafsu yang ketiga yaitu nafsu mutmainnah. Kami bacakan ayatnya saja saudara, biar tidak menimbulkan fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bapak dan saudara, bapak kalau mau tahu tafsir ayat ini, bapak di pesantren ngaji nahwu, ngaji sorok, ngaji mantik, ngaji ilmu balaghah 10 tahun. Itu kelamaan. Kalau bapak dan saudara mau belajar ayat ini, mudah saja. Bapak masuk ke rumah sakit, cari kamar ICU, dijamin 3 menit paham. Ada 2 bentuk orang meninggal dunia. Ada orang meninggal soleh, orang baik. Ada orang yang meninggal toleh, orang jahat. Kalau bapak tidak percaya, masuk ke rumah sakit, cari kamar ICU. Orang jahat bapak dan saudara kalau meninggal begini biasanya, dihadapkan bola mata hitamnya ke kiri. Kata malaikat,
Hai manusia, ajalmu sudah tiba. Biasanya kalau orang jahat, dia cemas, dia khawatir, pindah bola matanya dari kiri ke kanan. Kata malaikat, fa'aina tadhhabun? Oh, kemana kamu lari? Bapak lihat orang jahat kalau meninggal. Nah, biasanya orang jahat karena takut, Masya Allah, kiamat dia sebelum mati, pindah bola matanya ke atas. Beberapa menit sebelum ajal, Allah perintahkan, hai malaikat maut, putar semua amal jahatmu, supaya dia tahu apa yang dia lakukan selama hidup di dunia. Kalau bahasa kepolisian, rekonstruksi, diputar ulang. Barang haram yang pernah Bapak makan, Bapak lihat sebelum meninggal. Harta yang diberikan untuk anak istri dari barang yang haram, Bapak lihat sebelum meninggal. Anak yatim yang menangis, belum makan, belum bayar sekolah, kita abaikan, Bapak lihat menangis sebelum meninggal. Teman-teman kita berbuat maksiat, Allah Akbar. Kalau kita pernah zina, perempuan yang Bapak zinai, Bapak lihat sebelum meninggal. Seluruh kejahatan diputar ulang, dibalik amal jahat, Bapak buka, sisa amal mana yang kamu harapkan untuk amal bekal nanti. Itu sebabnya orang jahat kalau mati tidak tenang dilihatnya. Kalau istrinya mencium pipinya, anaknya mencium keningnya, kata istrinya begini, Pak, ucapkan Allah. Dia geleng-geleng kepala, tidak mau. Dia sebetulnya bukan tidak mau, tapi siksa Allah sudah di hadapan mata. Lantas Bapak dan Saudara jamaah Masjid Al-Hidayah pernah takziah. Bapak lihat, Bapak buka penutup mukanya. Kalau wajahnya tidak enak dipandang mata, alamat tidak sehat. Orang soleh hadirin Bapak dan Saudara, kalau meninggal tidak begitu. Biasanya begini, dia sampaikan ke istrinya, Mama, Papa sudah sebulan tidak sembuh-sembuh sayang. Papa sudah tidak kuat. Istrinya telepon anaknya, satu persatu anaknya ditelepon. Kumpulin semua, di tengah-tengah dia wasiat, anakku sayang, Papa mau pergi, jaga Mama baik-baik. Sholat jangan ditinggalkan, menegakkan kebaikan, kamu di saf terdepan. Satu-satu dia wasiat. Malah terkadang Bapak lihat orang soleh kalau meninggal, anakku sayang, Bapak ada sedikit tinggalan, kamu bagi secara adil, jangan berebut, jangan berantem. Satu-satu dia letakkan tangannya di jantungnya sendiri. Kalimat terakhir, la ilaha illallah. Ada yang la ilaha putus illallah, ada yang la putus ilaha putus illallah. Prinsipnya la ilaha illallah. Kalau anaknya mulai menangis, istrinya menangis, dia cium-cium kepalanya, cium keningnya, kata istrinya, Pak, ucapkan Allah, 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 Allah. Sebelum ajal tiba,
Allah perintahkan kepada malaikat maut, hai malaikat maut, hibur, putar amal soleh seluruhnya. Diputar amal solehnya. Bapak, kalau hari Jumat anak yatim Bapak panggil ke rumah, Bapak belai-belai rambutnya. Bapak tanya, sayang, sudah makan? Sudah bayar sekolah? Terus Bapak bantu. Bapak lihat itu sebelum meninggal. Hari ini Bapak kumpulkan para pembantu-pembantu rumah tangga, marbot-marbot masjid, dikumpulkan, dikasih uang 50.000. Bapak lihat itu sebelum meninggal. Teman-teman Bapak orang soleh kumpul di masjid, diskusi tentang amal, tentang agama, tentang konsep bagaimana meramaikan masjid. Itu Bapak lihat sebelum meninggal. Orang-orang bulan Desember ke luar negeri, jalan-jalan ke Sydney, ke Singapura, Bapak ajak anak yatim ke rumah makan. Bapak lihat sebelum meninggal. Di balik amal soleh dibuka surga mana yang kau mau. Itu sebabnya orang soleh kalau meninggal tersenyum. Sebulan di rumah sakit tidak kena karbohidrat, cuma kena beberapa kapsul, beberapa tetes jus, beberapa tetes air putih. Meninggal pucat pasik wajah. Bapak sholatkan di Masjid Al-Hidayah. Bapak buka penutup mukanya. Sulit Bapak bedakan dia sudah meninggal apa sedang tidur. Hadirin Bapak dan Saudara, tinggal pilih mau meninggal dengan cara mana terserah. Mau meninggal cara pertama terserah, Allah tidak rugi. Hidup soleh tidak ada beban. Lah, beban apa hidup soleh? Anak yatim kita urus, masjid kita urus. Yang beban itu adalah hidup banyak dosa. Bapak dan Saudara percaya dosa itu menyebabkan hidup gelisah. Bapak hidup gelisah, tidak tenang, kemerungsung. Apa itu kemerungsung? Bahasa Jawa, alamat banyak dosa. Mari kita perbanyak istighfar, mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga permohonan maaf kita, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadun abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadar wa udhunun bikhabar, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين العامة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان